Kehidupanku yang sudah 70 tahun tak pernah kurasa akan berubah seperti lagu lama yang tiba-tiba mengalun nada baru dan asing bagiku. Halo, nama saya Ratna, saya berusia 70 tahun, dan selama 3 tahun terakhir sejak suamiku, Pak Jaya, meninggal, rumah kami di pinggiran kota Malang seperti sunyi yang bisa diraba. Dulu, rumah itu penuh dengan aroma kue pisang dan kopi bubuk yang baru diseduh. Sekarang berubah menjadi ruang penuh kenangan yang membeku. Orang-orang bilang, waktu akan menyembuhkan, Bu Ratna, nanti juga terbiasa. Tapi kehampaan itu malah makin dalam, seperti embun dingin yang tak hilang di pagi hari. Sabtu itu, kesendirian rasanya tak tertahankan lagi. Aku berdiri di depan meja rias antik yang dulu milik nenekku, dengan gagang-gagang perunggu yang berat. Tanganku yang masih ramping dan halus meraih botol parfum melati dari toko kecil di Kota Batu yang selalu jadi kesukaanku. Aku percaya, seorang wanita harus selalu tampil sempurna, walau panggungnya hanya sunyi dan bayangan sendiri. Aku mengenakan gaun sutra hijau zamrud favorit yang memeluk lekuk tubuhku yang masih terjaga meski usia tak muda lagi. Kainnya menyentuh kulitku lembut, membangkitkan getaran halus yang hampir terlupa. Kututup kakiku dengan stoking tipis berwarna abu-abu asap, dan aku tahu ritual kecil ini memberiku rasa kendali atas hidupku sendiri. Setelah mengencangkan tali sepatu suede dengan hak ramping, aku menatap cermin dan berkata, aku butuh nafas hidup di rumah ini. Hari itu, aku memutuskan pergi ke tempat penampungan hewan di ujung kota Pasuruan, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan hatiku. Di sana, aku bertemu dengan seekor kucing besar berwarna jingga dengan mata seperti madu kental, yang kurasa seperti membaca seluruh kisah hidupku. Di sebelah kandangnya, seekor anjing besar campuran German Shepherd dan Labrador duduk tenang, bulunya hitam mengkilap dan sorot matanya bukan seperti anjing biasa. Ada kesedihan dan kelembutan yang begitu dalam di matanya, sampai aku sesak napas. Ketika aku mendekat, anjing itu tak menggonggong, hanya meletakkan kepalanya di atas kaki dan mengangkat pandangan ke mataku. Ada semacam listrik statis yang mengalir di antara kami. Kami pulang bertiga malam itu. Kota Malang diselimuti senja hangat. Aku mengganti baju dengan piyama rendal lembut yang seperti kulit kedua, hampir tak terasa beratnya. Aku duduk di kursi sambil membaca puisi Sapardi Djoko Damono. Sementara kucing itu melompat ke rak perapian dan anjing itu berbaring di kakiku. Aku merasakan kehangatan tubuhnya yang aneh dan berdenyut. Ia mendekat, menghembuskan napas hangat di pergelangan kakiku yang tanpa stoking. Sentuhan itu begitu intim dan tak terduga, membuatku terkejut. Anjing itu menatapku dengan mata yang berkilau seperti ember dalam remang lampu. Aku mengulurkan tangan, mengelus telinganya, dan bulunya yang lembut menyelimutiku. Dia mengeluarkan suara lirih, seperti desahan. Malam itu, badai salju mengguncang. Aku terbaring di ranjang besar, mendengarkan angin meraung. Tiba-tiba, pintu kamar sedikit terbuka, dan anjing itu masuk dengan langkah sunyi. Ia berhenti di dekat tempat tidur, hanya bayangnya yang terlihat. Aku sempat ingin menyuruhnya pergi, tapi malah membuka selimut. Ia melompat dan berbaring di atas kakiku, beratnya terasa nyaman dan seperti sebuah kebutuhan. Aku memejamkan mata, tenggelam dalam tidur, tapi yang terakhir kurasakan sebelum hilang dalam lelap adalah bagaimana anjing itu menempelkan hidungnya dengan lembut di telapak tanganku, meninggalkan jejak hangat yang basah. Begitulah awal dari sebuah kisah yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi di hidupku yang tenang ini. Dari pagi yang dingin di Malang, aku duduk di tepi ranjang, memegang cincin kulit lusuh milik Pak Jaya yang tiba-tiba ditemukan anjing itu semalam. Cincin itu hilang sebulan sebelum Pak Jaya meninggal, dan aku tak pernah menyangka akan kembali lagi dengan cara seperti ini. Anjing hitam dengan tatapan dalam itu, yang kusebut Guntur, duduk tenang di ambang pintu, meletakkan kepala di atas kaki-kakiku tanpa berkedip.
Suasana rumah yang biasanya hampa kini dipenuhi kehadiran yang aneh tapi menghangatkan. Aku berdiri dan berjalan ke cermin besar di ruang tamu. Tubuhku dibalut gaun tidur sutra krem tipis berhiaskan renda halus di leher dan lengan. Kain lembut itu menempel di kulit, menonjolkan lekuk pinggul dan bahu yang masih kukuh meski usia terus bertambah. Kulitku yang putih dan halus, walau tak lagi muda, masih menjadi kebanggaanku. Aku mulai ritual pagi dengan menggosokkan minyak wangi beraroma cendana ke pergelangan kaki. Tiba-tiba Guntur bangkit, mendekat, dan menatapku dengan tatapan yang tak bisa kubaca. Napasnya berat dan hangat menyentuh lututku yang terbuka. Ada kehangatan aneh yang bercampur antara rasa takut dan sesuatu yang tak terjelaskan. "Guntur, anjingmu memang luar biasa," bisikku sambil merasakan bulunya yang hangat menyentuh kakiku. Aku memutuskan untuk mengenakan pakaian yang berbeda hari ini, sesuatu yang lebih menonjolkan kesan anggun tapi tetap sederhana untuk berjalan-jalan di tepi kali berantas. Pilihanku jatuh pada gaun rajut berwarna merah muda pudar yang membalut tubuhku seperti kulit kedua, dengan mantel berbahan wol berkerah bulu di atasnya. Yang terpenting adalah sepatu bot kulit Italia yang kukenakan, berhak tinggi dan lembut, yang membuat langkahku terasa mantap dan penuh percaya diri. Saat aku mengenakan sepatu itu, Guntur menatapku bukan hanya sebagai hewan peliharaan, tapi seakan menilai dan mengagumi. Di dapur, kucingku, Kiko, sudah menunggu dengan suara manja, sementara Guntur enggan bergerak menuju mangkuk makanannya. Ia malah mendekati pemutar musik tua yang dulu selalu diputar Pak Jaya setiap pagi. Dengan hidungnya yang besar, ia menyentuh tombol pemutar hingga lagu jazz lama mengisi ruangan. Hatiku tercekat, mengingat Pak Jaya yang selalu memulai hari dengan musik itu, setiap hari tanpa kecuali. Suasana penuh nostalgia itu membawa aku pada kenangan manis dan pilu sekaligus. Siang hari, tetangga sebelah, Bu Sari, datang membawa jajanan dan berita dari kelurahan. Kami duduk bersama di ruang tamu, sementara Guntur berbaring di sudut ruangan, mengisi ruang dengan kehadirannya yang tenang namun kuat. Bu Sari, yang dikenal tajam dan sedikit percaya tahayul, menatap anjing itu dengan mata penuh tanda tanya. "Ratna, kamu tahu nggak asal-usul anjing itu?" tanyanya dengan suara pelan. "Di penampungan hewan, katanya pemilik sebelumnya orang yang aneh. Mereka bilang dia terlibat dengan hal-hal mistis, seperti reinkarnasi atau hal gaib lainnya. Dia meninggal malam yang sama saat Pak Jaya pergi." Aku merasakan cangkir teh di tanganku bergetar halus. "Ah, itu cuma kebetulan, Bu Sari." "Jangan bilang begitu," jawabku sambil mencoba menenangkan hati. Namun, setelah beliau pergi, keheningan di rumah itu terasa semakin menekan. Aku duduk di sofa, dan Guntur segera melingkar di sebelahku, meletakkan kepalanya di pangkuanku. Melalui kain gaun yang lembut, aku merasakan kehangatan tubuhnya yang besar dan kuat. Kakinya yang berat menyentuh kakiku yang berselimut sepatu kulit, sebuah gerakan perlindungan yang penuh makna. Aku takut dengan perasaan itu, tapi aku tak mampu menjauh. Justru, aku mulai mengelus kepala Guntur dengan perlahan, merasakan ketegangan di udara yang semakin intens, seolah mengalirkan energi listrik yang nyata di sekitar kami. Malam semakin larut, dan aku mulai bertanya-tanya, apakah kehadiran Guntur hanya kebetulan atau sebuah tanda dari sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku lebih jauh dari yang kubayangkan. Hari semakin gelap saat aku bersiap memasuki malam yang sepi di rumah tua kami di Malang. Perasaan aneh menyelimuti setiap langkahku. Guntur, anjing hitam yang kini sudah menjadi bagian dari hidupku, tampak membawa beban yang tak kuerti. Saat aku menyiapkan diri untuk tidur, ia datang dengan membawa sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang, sebuah sapu tangan sutra berwarna krem dengan bordir halus,
Hadiah terakhir Pak Jaya untukku di ulang tahun pernikahan kami yang terakhir. Aku sudah menyimpan barang itu rapat-rapat selama 3 tahun, tak berani menyentuhnya lagi. Guntur berdiri di depanku, matanya yang dalam menatap penuh harap, mungkin juga keputusasaan yang tak terucapkan. Ia mendekat dan dengan lembut menggigit pinggiran sabuk sutraku, menariknya sedikit. Aku merasakan campuran rasa takut dan kehangatan yang sulit dijelaskan. Hujan musim gugur di malam-malam itu bukan sekedar cuaca, tapi seperti perasaan yang mengetuk-ngetuk jendela hatiku. Suara tetesan air yang jatuh di atap rumah seolah memanggil sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam diri. Sepanjang hari aku merasa tidak tenang. Gerakan Guntur yang tiba-tiba menarik sabuk sutra itu membekas di pikiranku. Seolah ia ingin membawaku ke dalam sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah ini. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, dengan bilah-bilah sangkar yang terbuat dari kenangan dan tarikan kuat pada makhluk yang tak seharusnya menimbulkan perasaan seperti ini. Untuk menenangkan pikiran, aku memutuskan membersihkan ruang kerja Pak Jaya. Aku memilih gaun hitam beludru yang berat dan elegan, yang membalut tubuhku dengan sempurna. Gaun itu menonjolkan dada yang masih tegas dan pinggang ramping, dipadukan dengan sarung tangan satin panjang dan kalung mutiara hitam favoritku. Namun rahasia kecilku tetap tersembunyi di balik gaun itu, ikat stoking rendah dengan pita sutra, yang setiap kali terasa menegang saat aku bergerak, mengingatkanku pada keberadaan diriku yang masih penuh gairah dan kehidupan. Guntur mengikuti langkahku dengan suara cakarnya yang pelan di lantai kayu. Ruang kerja Pak Jaya dipenuhi aroma kulit tua dan lilin yang setengah meleleh. Aku duduk di meja kayu jati besar, dan anjing itu langsung berbaring di samping kakiku, menempelkan tubuhnya yang besar dan hangat. Aku bisa merasakan panas dari badannya menembus kain beludru gaunku. "Apa yang ingin kau sampaikan, Guntur?" tanyaku pelan sambil membuka laci meja. Tiba-tiba Guntur berdiri dan berjalan ke arah lemari bawah, menggaruk-garuk panel kayu yang ternyata menyembunyikan mekanisme rahasia. Jantungku berdegup kencang. Hanya Pak Jaya yang tahu tentang laci tersembunyi itu. Aku menekan tuas kecil, dan panel kayu perlahan terbuka dengan suara klik halus. Di dalamnya ada sebuah kotak kecil berbalut kain merah tua. Tanganku gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa foto yang bukan tentang aku dan Pak Jaya. Dalam foto-foto itu, suamiku berdiri bersama seorang pria yang disebutkan Busari, pemilik Guntur sebelumnya, seorang pria misterius yang dikenal melakukan praktik-praktik aneh. Mereka berdiri di depan sebuah kastil tua di daerah Pujon, sama-sama mengenakan amulet aneh di lehernya. Di bawah foto itu terdapat surat bertanggal hari kematian Pak Jaya. "Ratna, jika kau membaca ini, maka lingkaran telah tertutup. Cinta tidak mengenal batasan biologis. Aku menemukan cara untuk kembali, tapi harganya sangat mahal." Aku terjatuh, surat itu terlepas dari tanganku. Saat itulah lampu di ruang kerja berkedip dan padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Satu-satunya suara yang kudengar adalah nafas terputus-putus Guntur. Kepala anjing itu perlahan menempel di pangkuanku, dan sesuatu yang bukan sekadar naluri hewan muncul dari gerakannya. Ia mulai mengelus tubuhku dengan hidungnya, menyusuri lekuk tubuhku yang tertutup beludru hitam. Jari-jariku tanpa sadar mencengkeram bulunya yang tebal dan lembut. Aku memanggil nama Pak Jaya dalam kehampaan malam itu, dan yang kudengar bukanlah gonggongan, melainkan suara dengungan rendah yang hampir seperti rintihan manusia. Tiba-tiba Guntur mundur dengan cepat dan menggeram, menatap ke arah pintu yang remang diterangi cahaya bulan. Di sana berdiri sosok yang tak kuharap melihat, seorang wanita muda, Lestari, tetangga kami yang tinggal di rumah seberang. Ia berdiri tanpa alas kaki, hanya mengenakan gaun tidur tipis, dan menggenggam amulet yang sama dengan yang ada di foto. "Amulet itu seharusnya milikku, Ratna," suaranya dalam dan penuh dendam. "Ikatan ini milikku.
Guntur melompat maju, melindungiku dengan tubuhnya. Namun bayangannya di dinding berubah menjadi sosok pria tinggi berbahu lebar dengan mantel yang mirip milik Pak Jaya. Lestari menghilang secepat dia datang, meninggalkan aroma ozon dan hawa dingin yang menusuk di lorong rumah. Guntur berdiri lama di pintu, bulunya tegak dan suara geramnya bergema dalam kegelapan. Aku berdiri, merasa menjadi benteng terakhir dalam rumah yang mulai retak oleh misteri. Kesunyian malam itu terasa seperti selimut tebal yang menekan dadaku. Aku berdiri di ruang tamu rumah tua kami di Malang, masih mengenakan gaun hitam beludru yang memeluk tubuhku dengan anggun. Tubuhku yang sudah menua ini tetap kuusahakan untuk terlihat anggun dan kuat, seperti benteng terakhir dari dunia yang mulai berantakan di sekelilingku. Guntur, anjing hitam dengan mata yang dalam dan penuh misteri, masih berdiri di dekat pintu, menatap ke arah lorong yang baru saja dilalui Lestari. Bulu lehernya berdiri tegak, dan suara geramannya seperti gema dari masa lalu yang tak kunjung reda. Aku merasa tubuhku dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Ada campuran antara rasa takut dan rasa penasaran yang membara dalam dadaku. Aku tahu, malam itu tak akan berakhir seperti malam-malam biasa. Aku berjalan pelan menuju lemari pakaian, memilih jubah sutra merah tua dengan sulaman benang emas yang berat dan dingin saat menyentuh kulitku. Jubah itu terasa seperti perisai yang kuharap bisa melindungiku dari bayang-bayang yang mulai mengerumuni hidupku. Aku sengaja melepas sepatu, memilih berjalan tanpa alas kaki di atas karpet tebal, agar bisa merasakan getaran dan setiap langkah di rumah ini. Kalung amulet yang ditemukan bersama kotak rahasia di ruang kerja Pak Jaya kugantungkan di leherku. Logam dingin menyentuh kulit di antara tulang selangka, membangkitkan sensasi aneh yang membuat bulu kuduku meremang. Aku duduk di depan perapian dan menyalakan api yang pelan, berharap kehangatan itu bisa mengusir hawa dingin yang merayap di sekeliling rumah. Kiko, kucing jingga yang selalu menjadi teman setiaku, duduk di meja kopi, menatap Guntur yang kini duduk di seberangku, matanya menatap kalung di leherku dengan penuh kerinduan. "Apakah ini benar, Pak Jaya?" bisikku pelan. "Apakah kau memang kembali melalui Guntur ini?" Suaraku hampir tak terdengar, tergerus oleh desiran api yang menari-nari di perapian. Guntur berdiri dan melangkah mendekat, menempatkan kepalanya sejajar dengan wajahku. Aku mencium aroma hujan yang samar-samar tercium dari bulunya, bercampur dengan wangi minyak cendana yang kupakai pagi tadi. Matanya yang berkilau seperti ember itu menahan tatapanku, seolah menyampaikan pesan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tiba-tiba, ia meletakkan satu kaki besar di atas lututku, sebuah gerakan yang terasa sangat dominan dan penuh arti. Dengan perlahan, kakinya mulai mengangkat kain jubah sutra merah itu, memperlihatkan stoking rendah hitam yang masih kukenakan, pita-pita sutra yang membelit erat di paha. Napasku tercekat. Ada sesuatu yang liar dan primitif dalam sentuhan itu, sesuatu yang bertentangan dengan norma dan usia, tapi juga membawa kejujuran yang aku rindukan selama bertahun-tahun. Aku membiarkan jari-jariku menyusup ke dalam bulu lebat di lehernya, merasakan getaran yang membanjiri seluruh tubuhku. "Lestari bilang kau miliknya," bisikku, suaraku bergetar di tengah keheningan. "Tapi aku tahu, kau milikku, bukan milik dia." Saat aku melafalkan kata-kata itu, kilat menyambar di luar jendela, menerangi ruangan dengan cahaya dingin. Di cermin besar di atas perapian, bayanganku tampak berubah, bukan hanya aku dan seekor anjing, tapi sosok seorang pria berjas rapi yang memeluk seorang wanita berhias gaun sutra merah. Lekuk bahu dan kemiringan kepala itu begitu familiar, tak terbantahkan. Namun momen keindahan itu pecah dalam sekejap. Guntur mundur dengan geraman serak yang berubah menjadi auman serigala yang menusuk telinga. Dinding rumah gemetar, dan amulet di leherku mulai memancarkan cahaya pucat dan dingin. Pecahan retakan menyebar di permukaan cermin, membelah bayangan menjadi dua. Dari balik pintu muncul siluet lain,
sosok tinggi dengan wajah tersembunyi di balik topi lebar, pria pemilik guntur yang sebenarnya, yang seharusnya sudah mati. Ratna, kau telah membuka pintu itu. Suaranya bergema seperti bisikan dari dunia lain. Tapi kau lupa, setiap pintu harus dibayar dengan jiwa. Guntur menggeram keras, maju melindungiku, tapi tubuhnya mulai berpendar aneh, seolah kehilangan substansi duniawi. Udara di ruang tamu mengental seperti getah, dingin seperti air sungai berantas di bulan November. Sosok itu tampak seperti lubang hitam di ruang dan waktu, menelan segala cahaya dan harapan. Aku berdiri di antara mereka, merasa menjadi benteng terakhir kehidupan dalam rumah yang perlahan runtuh. Jubah sutra merahku terbuka, menampakkan piyama rendah hitam yang membalut tubuhku. Pita-pita stoking yang menekan kulit menjadi satu-satunya pengikatku pada kenyataan. Amulet di dadaku berdenyut dingin hingga menembus ke dalam hati. Suaraku keluar dengan tegas, penuh keberanian yang tak kurasakan sebelumnya, lepaskan dia. Pak Jaya memilih aku, bukan kegelapan masa lalu. Langkah sosok itu menginjak lantai berembun, ritualnya belum sempurna. Jiwa Pak Jaya terperangkap dalam tubuh makhluk ini, namun ia milik kekosongan. Tiba-tiba, Lestari masuk dengan tatapan gila dan tanda-tanda aneh di wajahnya. Ia menyerang Guntur dengan amuletnya, berteriak, "Dia milikku. Kita sudah bersepakat. Aku akan memberinya kehidupan baru. Dan kau, wanita tua, hanya akan menjadi abu." Guntur menggeram, suara yang menggabungkan penderitaan manusia dan kemarahan binatang. Ia melompat, bukan pada Lestari, tapi padaku, melindungiku dengan tubuhnya yang besar. Tubuhnya menekan aku ke karpet, napasku tertahan oleh kehangatan dan getaran yang tidak bisa dijelaskan. Matanya hanya berjarak sentimeter dari wajahku, dan dalam tatapan ember itu kulihat sebuah ciuman perpisahan yang sadar. Lidahnya menyentuh leherku di dekat nadi, dan pada saat itu aku merasakan seluruh kehidupan, cinta, dan penderitaan Pak Jaya mengalir melalui amulet itu ke dalam diriku. Ini adalah intimasi tertinggi, pertukaran jiwa dalam bayang-bayang kematian. Tiba-tiba, suara keras pecahan kaca menggema. Cermin di atas perapian hancur berkeping-keping, dan amulet di dadaku retak, membakar kulit dengan kilatan perak. Cahaya yang menyilaukan itu membuat dunia seakan berhenti sejenak. Ketika aku membuka mata, keheningan kembali menyelimuti ruang tamu. Perapian menyala hangat, namun sosok Sekian dan Lestari menghilang tanpa jejak. Guntur pun lenyap, hanya meninggalkan cincin kulit Pak Jaya dan sehelai bulu jingga. Aku berdiri, merapikan jubah sutra yang robek. Tubuhku masih merasakan berat dan hangatnya kehadiran Guntur. Di jendela, malang tertutup salju tipis, dan di bawahnya jejak kaki manusia tanpa alas dan jejak kaki anjing besar menghilang ke arah hutan. Di ambang jendela, secari kertas dengan tulisan tangan Pak Jaya menunggu. 7 malam hanya permulaan. Cari aku di tempat di mana sungai berantas bertemu langit. Kunci ada pada Kiko. Aku menoleh dan melihat Kiko, kucing jingga kesayanganku, duduk di atas lemari dengan sebuah kunci emas kecil tergigit di mulutnya. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan akhir, tapi sebuah tantangan baru. Sebuah misteri yang harus kupecahkan, agar bisa menemukan cinta dan kehidupan yang lebih dari sekadar kenangan. Aku masih terdiam di ruang tamu yang perlahan kembali tenang, dengan rasa dingin yang merayap di seluruh tubuh. Kunci emas kecil yang tergenggam di mulut Kiko seperti mengikat harapan dan misteri yang belum terpecahkan. Aku menatap kucing itu dengan campuran rasa kagum dan takut. "Kiko, apa kau tahu kemana kunci ini akan membawa kita?" bisikku pelan. Ia hanya menatapku dengan mata bulat yang memancarkan kepercayaan dan ketenangan. Pagi hari di Malang menyambutku dengan sinar matahari yang hangat,
kontras dengan dinginnya malam sebelumnya. Aku mengenakan gaun batik warna biru tua yang sederhana tapi anggun, dengan motif parang yang melambangkan kekuatan. Sepatu kulit berwarna coklat tua melindungi kakiku, siap membawaku kemanapun aku harus pergi. Tubuhku yang sudah hampir 70 tahun ini masih kuusahakan untuk tetap penuh wibawa dan kewibawaan seorang wanita yang kuat. Rencanaku sederhana, aku harus mencari tahu arti surat dan kunci yang dibawa Kiko. Teman lama Pak Jaya, Pak Hadi, seorang kolektor barang antik dan pecinta sejarah, mungkin bisa membantuku. Aku mengingat betul bagaimana ia sering datang ke rumah kami, mengenakan jas lusuh berwarna coklat dan topi fedora, membawa serta cerita-cerita lama tentang Malang dan sekitarnya. Dalam perjalanan menuju rumah Pak Hadi, pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apa sebenarnya yang terjadi pada Pak Jaya? Apa hubungan pria misterius dari kastil tua dengan dunia kami? Dan yang paling membingungkan, bagaimana Guntur bisa menjadi perantara antara dunia nyata dan sesuatu yang lain? Pak Hadi menyambutku dengan senyum hangat dan pelukan yang menguatkan. Rumahnya dipenuhi buku-buku tua, peta kuno, dan berbagai benda antik yang membuatku merasa seperti memasuki ruang waktu lain. Aku menunjukkan surat dan kunci emas itu kepadanya. Matanya yang tajam menyipit, penuh ketertarikan sekaligus kekhawatiran. Kunci ini, katanya sambil memegangnya dengan hati-hati, bukan kunci biasa, Ratna. Ini kunci untuk membuka sebuah kotak atau ruang tersembunyi yang mungkin menyimpan rahasia besar. Ia membuka sebuah lemari kayu tua dan mengeluarkan sebuah peta kuno yang menggambarkan daerah Malang dan sekitarnya, termasuk sungai-sungai dan tempat-tempat bersejarah. Kami harus mencari di mana sungai berantas bertemu langit, katanya sambil menunjuk ke arah sebuah tempat yang tampak seperti tebing di pinggir sungai. Tempat ini dikenal dengan pemandangan matahari terbit yang luar biasa, tapi juga dipercaya menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Aku merasakan detak jantung semakin cepat. Ini adalah awal dari perjalanan yang tak hanya akan membawaku ke tempat-tempat baru, tapi juga membuka tabir masa lalu yang selama ini tersembunyi. Pak Hadi menawarkan diri untuk menemani, tapi aku menolak dengan lembut. Aku harus menjalani ini sendiri, sebagai penghormatan untuk Pak Jaya dan untuk diriku sendiri. Sore harinya, aku duduk di teras rumah sambil memegang kunci emas itu, merasakan dinginnya logam yang menempel di kulit. Kiko duduk di pangkuanku, mengeluarkan suara mendengkur pelan. Aku membayangkan malam-malam yang akan datang, penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Tapi aku juga tahu, bahwa dengan setiap langkah yang kuambil, aku semakin dekat dengan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Apakah aku siap menghadapi apapun yang akan datang? Hatiku berdebar antara takut dan penasaran, tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah perjalanan hidupku, dan aku harus melangkah ke depan, meskipun jalannya penuh teka-teki dan bahaya yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Aku masih duduk di teras rumah, memandangi kunci emas kecil yang kini terasa seperti jantung dari sebuah misteri yang terlalu besar untukku. Suara Kiko yang lembut menemani kesunyian sore itu, tapi pikiranku berkecamuk tanpa henti. Aku terkejut sendiri bagaimana hidupku yang selama ini tenang dan penuh rutinitas tiba-tiba berubah menjadi petualangan penuh teka-teki dan keajaiban yang tak pernah kuduga. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi padaku, Ratna, seorang wanita yang sudah melewati setengah abad hidupnya? Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa menghadapi konsekuensi dari membuka pintu-pintu yang selama ini tersembunyi? Apakah aku siap menghadapi kegelapan yang mungkin bersembunyi di balik cahaya yang menjanjikan? Meskipun hatiku dipenuhi ketakutan, aku juga merasakan semangat yang membara, seperti bara api di dalam dada yang membakar keraguan dan rasa putus asa. Kenangan tentang Pak Jaya terus mengusikku. Suaranya yang lembut, senyumnya yang hangat, dan sentuhannya yang selalu membuatku merasa aman. Aku rindu semua itu, tapi aku juga tahu bahwa aku harus melangkah maju,
menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi. Kunci emas ini bukan hanya sebuah benda, tapi simbol dari harapan dan cinta yang tak pernah mati. Aku membayangkan bagaimana jika aku gagal, jika rahasia yang kutemukan justru membawa kehancuran. Tapi aku menepis pikiran itu. Aku harus kuat, untuk diriku sendiri dan untuk kenangan Pak Jaya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap ke langit yang mulai gelap, bertabur bintang-bintang kecil yang berkelip seperti saksi bisu perjalanan hidupku. Malam itu, aku memutuskan untuk menulis. Menulis semua perasaan dan pikiran yang berkecamuk dalam jiwaku. Aku duduk di meja kayu tua dengan pena dan buku catatan yang sudah kusimpan bertahun-tahun. Setiap kata yang kutulis terasa seperti pelepasan, mengurangi beban yang selama ini aku bawa sendirian. Namun, di balik semua itu, aku sadar ada sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius yang menungguku. Suatu kekuatan yang tak bisa ku mengerti sepenuhnya, tapi selalu hadir di sekitarku, melalui tatapan guntur, bisikan angin malam, dan kilatan cahaya yang muncul tiba-tiba. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang, bahkan jika itu berarti harus menantang takdir dan menghadapi bayang-bayang masa lalu yang kelam. Hatiku bergetar, tapi aku tersenyum. Karena aku tahu, aku tidak sendiri. Pak Jaya ada di sisiku, dalam setiap langkah dan setiap detak jantungku. Aku siap melangkah lebih jauh, menembus batas antara dunia nyata dan misteri yang belum terungkap. Malam itu, saat aku terlelap di kamar yang remang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku terbangun oleh suara lembut, seperti bisikan angin yang menyusup melalui celah jendela. Namun, itu bukan angin biasa. Ada getaran aneh di udara, seperti sesuatu yang hidup dan penuh rahasia. Mataku terbuka perlahan, dan aku melihat bayangan samar melayang di sudut kamar. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku tak bisa berpaling. Ada kekuatan yang menarikku ke arah bayangan itu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan, dan sosok yang kukenal muncul dari kegelapan. Sosok itu bukan manusia biasa. Dia berdiri tegak dengan aura yang kuat, mengenakan jas panjang berwarna hitam pekat yang berkibar perlahan seperti diterpa angin. Wajahnya tersembunyi di balik topi lebar, tapi aku bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk hingga ke tulang. Itu adalah Stoyan, pria misterius yang dulu menjadi pemilik guntur, yang menurut cerita Bu Sari telah meninggal dunia. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tersangkut di tenggorokan. Tubuhku membeku, antara takut dan ingin tahu. Stoyan melangkah mendekat dengan langkah pasti, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Namun, anehnya, aku juga merasa ada sesuatu yang familiar dalam kehadirannya, seperti bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Saat dia berdiri tepat di hadapanku, sebuah kilatan cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Amulet di leherku mulai bergetar hebat, memancarkan sinar pucat yang menerangi wajah Stoyan. Dia mengangkat tangan, dan suara dalamnya terdengar seperti gema dari dunia lain. Ratna, katanya dengan suara rendah dan penuh arti, kau telah membuka pintu yang seharusnya tertutup. Kini, kau harus membayar harga yang tak bisa dihindari. Aku merasa tubuhku tertarik ke dalam pusaran energi yang tak terlihat, seolah-olah waktu dan ruang mulai kehilangan maknanya. Namun, sebelum aku bisa terseret lebih jauh, sebuah suara menggema dari balik bayangan. Itu suara guntur, yang tiba-tiba muncul dengan tubuh besar yang memancarkan cahaya hangat. Ia menggonggong dengan nada tegas, menantang kehadiran Stoyan. Pertarungan tak terlihat pun terjadi di antara mereka, antara terang dan gelap, antara masa lalu dan masa kini, antara jiwa yang terperangkap dan yang bebas. Aku berdiri di tengah-tengahnya, merasa menjadi saksi sekaligus bagian dari drama yang melampaui nalar. Di tengah kekacauan itu, aku menyadari satu hal penting,
semua yang terjadi bukan hanya tentang arwah yang tersesat atau misteri masa lalu. Ini adalah pertarungan antara cinta dan kegelapan, antara kehidupan dan kematian, dan aku adalah kunci untuk mengakhirinya. Namun, saat aku mencoba memahami semuanya, Stoyan menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin dan keheningan yang menggantung. Guntur kembali padaku, dan aku merasakan hangatnya tubuhnya yang menenangkan. Malam itu, aku tahu bahwa perjalanan ini belum usai. Malah, baru saja memasuki babak yang paling gelap dan penuh bahaya. Aku harus lebih kuat, lebih berani, dan siap menghadapi apapun yang menunggu di balik pintu misteri yang telah kubuka. Karena kini, aku bukan hanya seorang wanita tua yang kesepian. Aku adalah penjaga rahasia yang bisa mengubah takdir. Setelah malam penuh kegelisahan itu, aku terbangun dengan tubuh yang lemas, namun pikiranku tak pernah sebebas sebelumnya. Kegelapan yang menyelimuti rumah ini kini terasa seperti bayangan yang hidup, bernafas di setiap sudut ruang. Namun, di balik ketakutan itu, ada dorongan kuat untuk melangkah lebih jauh, untuk menguak misteri yang mengikat hidupku dengan masa lalu yang kelam. Pagi itu, aku memilih mengenakan kebaya merah marun dengan bordir halus berwarna emas yang membingkai lekuk tubuhku dengan anggun. Rambutku yang mulai memutih kusanggul rapi, dihiasi jarum emas kecil yang berkilau lembut. Aku ingin menghadapi hari ini dengan keberanian dan keanggunan yang tak tergoyahkan, seperti warisan yang kupikul dari Pak Jaya dan nenekku. Aku membawa kunci emas itu, yang kini terasa seperti jantung dari segala rahasia yang harus kupecahkan. Dengan tekad bulat, aku berangkat menuju tebing di pinggir sungai berantas yang Pak Hadi tunjukkan di peta kuno. Tempat itu, yang katanya adalah pertemuan antara sungai dan langit, menyimpan janji dan bahaya yang tak bisa aku abaikan. Perjalanan menuju tebing itu ditemani oleh Kiko, kucing jingga yang setia, dan Guntur yang berjalan dengan langkah mantap di sampingku. Udara pagi yang sejuk membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang menenangkan, namun aku tahu ketenangan ini hanya sementara. Setiap langkahku membawa aku semakin dekat pada kebenaran yang tersembunyi jauh di balik kabut waktu. Ketika kami sampai di tebing, pemandangan matahari terbit yang luar biasa membentang di depan mata. Langit berwarna oranye kemerahan, memantulkan cahaya ke permukaan air sungai yang berkilauan. Namun, di balik keindahan itu, aku merasakan getaran aneh yang membuat bulu kuduku meremang. Aku mengeluarkan kunci emas dari leherku dan memegangnya erat. Di antara bebatuan tua, aku menemukan sebuah celah kecil yang tersembunyi oleh lumut dan akar pohon. Dengan hati-hati, aku memasukkan kunci ke dalam lubang yang samar-samar terlihat itu. Kunci berputar dengan suara klik yang memecah keheningan pagi. Tiba-tiba, sebuah panel batu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah lorong gelap yang menurun ke dalam perut bumi. Bau tanah basah dan udara lembab menyambutku, mengingatkanku pada ruang bawah tanah tua di rumah kami. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk, disusul oleh Guntur dan Kiko yang tak terpisahkan dariku. Di dalam lorong itu, cahaya dari lentera kecil yang kubawa menari-nari di dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno. Ada simbol-simbol yang tak familiar, namun terasa penuh arti dan kekuatan. Aku merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku, sesuatu yang mungkin akan menjawab semua pertanyaanku atau justru membawa aku ke dalam bahaya yang tak terbayangkan. Langkah demi langkah, aku menuruni lorong itu, semakin jauh dari dunia yang kukenal dan semakin dekat pada rahasia yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Di kejauhan, terdengar suara gemericik air, dan getaran energi yang semakin kuat membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan Pak Jaya atau menguak misteri masa lalu. Ini adalah perjalanan menuju inti dari segala sesuatu yang pernah kucintai dan tak ingin kulepaskan. Dan aku harus siap,
karena apapun yang kutemui di ujung lorong itu akan mengubah hidupku selamanya. Lorong batu itu semakin dalam dan sempit, membungkusku dalam kegelapan yang pekat dan sunyi. Setiap langkah yang kuambil bergema di dinding, seolah-olah riak waktu dan ruang ikut menyusuri jejak kakiku. Guntur berjalan di depanku, tubuhnya yang besar mengeluarkan cahaya hangat yang membentengi kami dari ketakutan yang mengintai. Kiko melangkah di belakang, sesekali mengendus udara, seakan menangkap jejak keberadaan sesuatu yang tak kasat mata. Udara di dalam lorong terasa semakin berat, dipenuhi aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih dalam, sebuah bau yang menyinggung ingatan lama dan rahasia yang terkubur. Ukiran-ukiran kuno di dinding berkilauan samar oleh cahaya lentera, memperlihatkan pola-pola yang memikat dan mengancam sekaligus. Simbol-simbol yang tak ku mengerti, namun terasa seperti mantra yang menahan dan mengikat jiwa-jiwa yang terperangkap. Ketika kami tiba di ujung lorong, sebuah ruangan besar terbuka di hadapanku. Di tengahnya, sebuah altar batu berdiri kokoh, dihiasi dengan lilin-lilin yang masih menyala meski tak ada angin. Di atas altar tergeletak sebuah kotak kayu tua dengan ukiran rumit, ditutupi debu dan waktu. Tangan gemetar kuulurkan kunci emas, dan dengan perlahan, aku memasukkannya ke dalam lubang kunci. Saat kotak terbuka, cahaya lembut memancar dari dalamnya, menerangi ruangan dengan sinar yang menenangkan sekaligus misterius. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah gulungan surat dan sebuah liontin berhiaskan batu ember yang berkilauan seperti mata guntur. Surat itu kubuka dengan hati-hati, dan kata-kata yang tertulis membuat darahku berdesir. Ratna, jika kau membaca ini, berarti kau telah melewati ujian pertama. Liontin ini adalah kunci untuk membuka jiwamu, untuk menghubungkan antara dunia yang kau kenal dan dunia yang tersembunyi. Guntur bukan sekadar anjing. Ia adalah penjaga, perwujudan jiwa Pak Jaya yang terikat oleh kutukan lama. Hanya dengan menerima liontin ini, kau bisa membebaskannya dan dirimu sendiri dari rantai masa lalu. Aku mengenakan liontin itu di leher, dan seketika itu juga, suara lembut namun kuat memenuhi ruangan. Suara Pak Jaya, atau setidaknya sesuatu yang sangat mirip dengannya, berbisik, "Ratna, aku ada di sini, di dalam dirimu dan Guntur. Bersatulah denganku, dan kita akan melangkah melewati batas kehidupan dan kematian." Getaran energi memenuhi tubuhku, membuat seluruh indera dan perasaanku membuncah. Aku merasakan kehangatan dan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, seperti menyatu dengan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Namun, di balik semua itu, ada bayangan gelap yang mengintip, sebuah ancaman yang belum terungkap sepenuhnya. Aku sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Bahkan setelah menemukan liontin dan suara Pak Jaya, aku masih harus menghadapi kegelapan yang mengancam akan menelan kami semua. Guntur menggonggong perlahan, menatapku dengan mata yang penuh harapan dan kewaspadaan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam darahku. Ini adalah puncak dari perjalanan yang penuh teka-teki dan ketegangan. Aku berdiri tegak, menatap ke depan dengan mata yang menyala-nyala, siap menghadapi apapun yang akan datang. Perjalanan ini bukan hanya tentang cinta dan kehilangan, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang tak pernah berakhir. Dan aku, Ratna, akan menjadi pejuang terakhir yang berdiri di garis depan takdir ini. Ruangan itu seketika berubah menjadi medan pertempuran antara cahaya dan bayangan. Setelah mengenakan liontin ember yang berkilauan di leherku, aku merasakan gelombang energi mengalir deras, seolah menghubungkan aku dengan jiwa Pak Jaya yang terperangkap dalam tubuh Guntur. Namun, di balik kehangatan itu, ada hawa dingin yang mengancam, bayangan gelap yang menyelimuti sudut-sudut ruangan, menunggu untuk menyerang. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak, berubah menjadi sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, wajahnya tersembunyi di balik topi lebar yang sama seperti Stekian.
Ia melangkah keluar dari kegelapan dengan langkah mantap, membawa aura mengerikannya membuat udara di sekitarnya bergetar. Kau pikir dengan liontin itu kau bisa menghentikanku, Ratna? Suaranya seperti gemuruh dari dunia lain, penuh kebencian dan dendam. Aku adalah penjaga kegelapan yang tak bisa kau lawan. Guntur menggeram keras, bulunya berdiri tegak, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ember yang semakin kuat. Ia melompat maju, melindungiku dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Aku merasakan sentuhan hangat dari tubuhnya yang menyatu dengan kekuatan Pak Jaya, melawan kegelapan yang mencoba menguasai segalanya. Aku tahu aku harus bertindak. Dengan tangan gemetar, aku menggenggam liontin dan menatap mata merah sosok itu. Aku tidak takut. Suaraku bergetar tapi tegas. Cinta dan kenangan lebih kuat daripada kegelapan apapun. Pak Jaya hidup dalam diriku dan Guntur. Kau tidak akan menang. Sebuah ledakan cahaya meledak dari liontin, menerangi seluruh ruangan. Bayangan itu menjerit dan berusaha mundur, tapi sinar itu terus membakar dan mengusir kegelapan. Perlahan, sosok itu mulai memudar, hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, hanya suara napasku dan detak jantung Guntur yang terdengar. Aku terjatuh berlutut, tubuhku lelah tapi hatiku penuh kemenangan. Guntur mendekat, menepuk-nepuk tanganku dengan kepalanya, dan aku tahu bahwa kami telah melewati ujian terberat. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini meninggalkan luka dan kenangan yang tak akan pernah hilang. Saat aku menatap keluar jendela, matahari pagi mulai menyinari kota Malang dengan hangat. Salju yang pernah turun kini mulai mencair, menyisakan jejak-jejak kehidupan baru di bumi yang lama tertutup es. Aku tahu, meskipun kegelapan telah pergi, misteri dan tantangan baru akan selalu menunggu di balik cakrawala. Aku berdiri, mengenakan kembali jubah sutra merah yang kini terasa lebih ringan. Di leherku tergantung liontin ember yang berkilauan, simbol cinta abadi dan keberanian yang tak pernah padam. Kiko menggesekkan tubuhnya ke kakiku, dan Guntur berdiri tegak di sampingku, siap menemani langkahku berikutnya. Pak Jaya, bisikku dengan suara penuh harap, kami akan terus berjalan bersama, menembus batas-batas dunia dan waktu. Aku tersenyum, merasakan kekuatan dan cinta yang mengalir dalam setiap detak jantungku. Misteri ini belum berakhir. Sebuah babak baru telah dimulai, dan aku tahu bahwa di balik senyum dan kehangatan pagi ini, ada rahasia lain yang menunggu untuk ditemukan. Namun, untuk saat ini, aku memilih untuk menikmati hidup, cinta, dan keajaiban yang telah diberi kesempatan untuk kurasakan sekali lagi.